harganya? Oh ya, sebelumnya perkenalin, nama gue Monik Akil Anggreni. Food and Agriculture Organization atau FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah berperan penting dalam upaya global untuk memerangi kelaparan sejak 1945. Ini adalah kilas balik singkat tentang bagaimana sih FAO itu berkontribusi dalam menjaga agar semua orang memiliki akses terhadap makanan yang berkualitas yang cukup untuk menjalani kehidupan yang sehat. FAO juga adalah sebuah lembaga khusus PBB yang didirikan pada 1945. Pada saat itu, FAO didirikan sebagai sebuah agensi PBB yang memiliki tujuan khusus, yaitu memimpin upaya internasional untuk memerangi kelaparan Washington DC. Awalnya diangkat sebagai markas sementara FAO. Pada 1946, FAO ini tuh mengambil langkah awal dengan menyusun World Food Survey pertamanya. Survei ini memberikan gambaran nih teman-teman, bagaimana sih komprehensif itu tentang situasi pangan di seluruh dunia dan memperkuat keyakinan bahwa kelaparan dan kekurangan gizi merajalela. Kutip dari situs resminya, pada saat itu FAO menghitung bahwa akan ada kesenjangan yang cukup besar antara permintaan dan pasokan pangan, dan mereka mengusulkan serangkaian langkah perbaikan. Halo, gue Monika. Gue bakal ngelanjutin materi dari Monik. FAO kemudian memutuskan untuk pindah ke Roma pada 1951. Sebuah keputusan yang dibuat oleh negara-negara anggota dalam konferensi umum FAO 1949. Pada 1961, FAO meluncurkan Freedom from Hunger Campaign yang membantu mengubah FAO dari agensi teknis menjadi organisasi pembangun yang berfokus pada masalah kelaparan dan malnutrisi. Sejarah FAO, Food and Agriculture Organization, FAO didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 di Quebec City, Kanada, sebagai salah satu organisasi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Organisasi ini dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua saat banyak negara menghadapi krisis pangan akibat kehancuran ekonomi dan konflik global. Latar belakang pembentukan FAO. Yang pertama ada krisis pangan global pada Perang Dunia Kedua menyebabkan kerusakan besar dan pada sektor pertanian dan distribusi pangan dunia, sehingga kelaparan meningkat tajam di berbagai belahan dunia. Halo, gua Taya. Sini akan melanjutkan tentang pembahasan latar belakang konferensi Hot Spring 1943. Pada konferensi yang diadakan di Hot Spring, Virginia, Amerika Serikat, perwakilan dari 44 negara sepakat bahwa diperlukan organisasi internasional untuk menangani masalah pangan dan pertanian. Dari sinilah ide pembentukan FAO muncul. Tujuan pembentukan: 1. Mengurangi kelaparan dan malnutrisi. 2. Meningkatkan produksi pangan global. 3. Mendorong pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. 4. Memperbaiki distribusi makanan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Konferensi pembentukan 1944. Konferensi di Quebec City menghasilkan perjanjian formal yang mendirikan FAO sebagai badan internasional yang bertanggung jawab dalam bidang pangan dan pertanian. Kelompok tani wanita kene iki wis ana ke tahun 90-an. Anggotane ya ibu-ibu Jawa Tengah kene. Ya gunane kelompok tani iki yen pas tandur utawa panen, kabeh do nyengkuyung bareng. Ya nek pas mangsa rendeng apa-apa iso ditandur, ana pari, jagung, lan sak pininggalane. Dan nek pas mangsa ketiga, isone ya mung telo sing ora mbutuhke banyu akeh. Hasilé panen ki ya ana sing disimpen ana lumbung kelompok, ning ya eneng sing dideleh ning pogo. Lah pogo kuwi carane wong jaman biyen nggo ngawetke bahan pangan. Ya iki wis dadi cara uripe warga kene ket jaman simbah-simbah biyen. Nek pas kahanan paceklek karo pageblek kaya ngene iki, petani ya mung bisa nyengkuyung tandon pangan. Tandon pangan kuwi ya ana beras, jagung sing iso digawe bedak, lan tiwul sing bahane saka tela. Dadi arep ana kahanan apa wae, saiki kabeh do isih iso mangan. Wong mangan kuwi kebutuhane pokok menungso. Nggo njaga awak, titipane Gusti Pangeran. Lah kuwi sing dijenengke desa ampuh pangan. Oke, nama gue Alif Manobakja. Di sini gue akan ngejelasin peran awal FAO. Pada awal pendiriannya, FAO fokus membantu negara-negara yang ekonominya hancur akibat perang. Program
Program bantuan teknis diberikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan membangun kembali sistem distribusi pangan. FAO kemudian berkembang menjadi organisasi global yang memimpin berbagai inisiatif termasuk penelitian teknologi pertanian, kebijakan ketahanan pangan, pengelola perikanan hingga mitigasi perubahan iklim yang berdampak pada sekitar pangan. Hingga saat ini 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia untuk mengingat pentingnya upaya global dalam mengurangi kelaparan dan memastikan ketahanan pangan. Indonesia resmi menjadi anggota FAO pada tahun 1948 sebagai anggota ke-66. Keputusan Indonesia bergabung dengan FAO dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk membangun sektor pertanian yang kuat pasca kemerdekaan guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Halo, gue Sofia. Di sini gue akan menjelaskan tentang tujuan Indonesia bergabung dengan FAO. Yang pertama, mendapatkan bantuan teknis dan ilmiah. FAO memberikan dukungan teknis untuk modernisasi pertanian Indonesia, termasuk penyediaan teknologi pertanian dan praktik pengelolaan lahan yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan ketahanan pangan. Jadi, setelah kemerdekaan Indonesia itu menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pangan bagi masyarakat dengan bergabung dalam FAO. Indonesia juga berharap dapat meningkatkan produksi pangan dan mengurangi kelaparan. Yang ketiga, ada dukungan kebijakan dari penelitian. FAO membantu Indonesia dalam merumuskan suatu kebijakan yang terkait ada pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengelolaan sumber daya alam yang lainnya. Yang keempat, ada akses ke jaringan global. Jadi, Indonesia melalui keanggotaan FAO, Indonesia ini mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas isu-isu pangan dan pertanian. Dan yang terakhir, ada berkolaborasi dalam penanganan krisis pangan. Di sini, Indonesia itu membutuhkan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan seperti bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian. Segitu aja dari tujuan Indonesia bergabung dengan FAO. Hai, gue Firda. Gue akan ngejelasin alasan awal Indonesia bisa masuk FAO dan latar belakang Direktur Jenderal FAO. Alasan awal Indonesia bisa masuk FAO yang pertama ada kesadaran pemerintah. Pemerintah Indonesia saat itu menyadari pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah pertanian dan pangan nasional. Yang kedua, status sebagai negara baru. Setelah diakui secara internasional sebagai negara merdeka, Indonesia mulai bergabung dengan berbagai organisasi internasional termasuk FAO untuk memperkuat posisinya di dunia internasional. Yang ketiga, krisis pangan pasca Perang Dunia. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan akibat kerusakan ekonomi selama ini penjajahan dan masa perang. Saat ini, Dr. Kyu Dong Yoo menjabat sebagai Direktur Jenderal FAO. Beliau telah memimpin FAO sejak 2019 dan merupakan warga negara Tiongkok pertama yang menduduki posisi tersebut. Halo, gue Jara. Di sini gue bakal ngelanjutin penjelasan dari Firda. Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal FAO, Dr. Kyu Dong Yoo memiliki latar belakang yang kuat di bidang pertanian dan bioteknologi, serta pernah menjadi sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan di Tiongkok. Saat ini, Rajendra Aryal menjabat sebagai Kepala Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste. Beliau telah memegang posisi ini sejak sekitar tahun 2021. Dalam perannya, Rajendra Aryal aktif berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai inisiatif termasuk program regenerasi petani muda, pengembangan desa digital, dan penguatan ketahanan pangan nasional. Kantor pusat FAO berlokasi di Roma, di bekas kantor Departemen Italia Afrika Timur. Salah satu ciri bangunan yang paling menonjol adalah terdapat aksum obelisk yang berdiri di depan kursi agensi meskipun berada di luar wilayah yang dilokasikan untuk FAO oleh pemerintah Italia. Patung itu diambil di tahun 1937 sebagai peti perang dan dikembalikan pada 18 April 2005. Terima kasih sudah menyimak video kita. Semoga video kami bermanfaat bagi kalian. Tetap peduli dan